Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal gabungan HKBP Rumbai. Kita akan menyambut pelayan firman bersama dengan pelayan yang akan melayani kita di ibadah pada sore hari ini. Karena itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Penyalaan lilin Amang Pendeta Siahaan. Ketua Panitia Natal Wilson Simamora. Mewakili Dewan Amang Sintua Subut Pasaribu, mewakili generasi muda Jesaya Lubis, mewakili kategorial Ina Nyonya Sibarani Boru Aruan, mewakili kategorial Amang Insinyur Albert Sitohang, mewakili kategorial lansia Amang Sinaga, kami persilakan untuk duduk kembali. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita semua. Tetapi perayaan kelahirannya tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini semua karena kondisi pandemi COVID-19. Jika tahun sebelumnya kita penuh dengan kemeriahan dan juga keramaian,
Namun tahun ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat itu dengan penuh kesederhanaan. Namun ingatlah bahwa kesederhanaan itu sudah Ia nyatakan sejak kelahirannya yang penuh dengan kesederhanaan. Ketika Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Betlehem. Anak Allah itu lahir di kandang domba yang sangat jauh dari kemewahan. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Sekalipun demikian, hati kita tetaplah harus bersukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Karena itu dengan hati yang penuh sorak-sorai, kita rayakan kelahirannya dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor 57, Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memberikan anak-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu membimbing kami, supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
pada Natal tahun 2020 ini menjadi catatan sejarah bagi kita, di mana kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Jika tahun-tahun sebelumnya semua umat bersukacita merayakan kelahirannya, mulai dari anak sekolah minggu sampai yang lanjut usia, semua datang beramai-ramai merayakan kelahiran Sang Juru Selamat itu. Namun saat ini, dengan jumlah jemaat yang dibatasi, harus menjalankan protokol kesehatan, dan waktu yang tidak lagi boleh berlama-lama berkumpul, membuat hati ini bersedih. Sudah lebih kurang 9 bulan kita hidup dengan virus COVID-19 yang sudah begitu banyak memakan korban. Ada yang harus dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, atau bahkan sampai ada yang harus menjadi korban meninggal dari COVID-19 ini. Begitu sangat menyedihkan. Mengapa COVID-19 ini harus datang ke muka bumi ini? Anak-anak harus belajar dari rumah. Pengurangan tenaga kerja, biaya hidup yang tinggi, membuat kehidupan ini bertambah sulit. Hati ini pun bertanya, apa rencana Tuhan dan setiap pergumulan hidup ini? Natal di tahun ini akan menjadi kenangan indah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak tahu apa rencana Tuhan, sehingga semuanya ini terjadi. Dan jika COVID-19 ini pun membuat kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, tapi biarlah damai Natal itu tetap di hati kita. Marilah kita bangkit berdiri. Dengan tertunduk dan berdoa dalam hati, marilah sampaikan doa dan permohonan Natal kita kepada Bapa di sorga. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan
Selamat Natal Mama. Papa. Selamat Natal Papa. Hari ini, berita kelahiran Sang Juru Selamat menjadi kabar sukacita bagi setiap kita yang percaya bahwa Ia datang memberikan kedamaian, sukacita, pembebasan, dan keselamatan. Lihatlah bayi kecil yang telah lahir itu. Dialah Sang Juru Selamat kita. Hanya Dia yang mampu memberikan keselamatan dari kesusahan kita saat ini. Mari terima Dia sebagai Juru Selamat hidup kita. Dengarlah berita sukacita kelahiran Sang Mesias itu dari Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita akan masuk di liturgi yang pertama yang akan dibawakan para remaja. Kita akan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 569 ayat yang pertama. Kita dengarkan liturgi yang pertama, penciptaan. Di dalam waktu 6 hari lamanya, Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah melihat semua ciptaannya itu baik, sehingga pada hari yang ke-6, Ia menciptakan manusia untuk dapat memelihara, menjaga serta melestarikan seluruh ciptaan itu. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dari pekerjaan penciptaannya. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Berfirmanlah Allah,
jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, maka dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Pada mulanya sebelum ada langit, atas dan bawah bercampurlah. Allah bersabda, bentangan pun jadi. Hari kedua di dunia. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawahnya dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan dan pohon buah-buahan, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua. Hari keempat di dunia. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Dan segala ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kemudian berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, juga atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia dari segala pekerjaan penciptaannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND 602 ayat yang kedua sambil bersiap-siap liturgi kedua dari remaja kejatuhan manusia dalam dosa. Kita bernyanyi di Natal Naparjoloi. Mendengarkan liturgi yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan begitu baik. Dari segala makhluk ciptaan yang ada, manusia diciptakan sangat istimewa, sebab ia diperlengkapi dengan akal pikiran. Namun,
manusia itu gagal mempertahankan citra Allah yang ada pada dirinya karena godaan si iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu setiap hari selalu mengambil bentuk yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, di zaman teknologi, dan salah satunya adalah gadget, yang membuat manusia menjadi sibuk dengan dirinya saja, apatis, individualis, materialis, dan bahkan terjadi kemerosotan spiritual, sebab segala sesuatunya akan berorientasi pada kenyamanan diri sendiri dengan gadget. Hei kalian bertiga, bantulah mama bersihin rumah. Aduh mak, nanti dulu, aku lagi push rank nih. Nanti turun rankku. Woi Niko, dipanggil mama kau tuh. Bantu dulu mama bereskan rumah. Ah, kan tadi kau yang disuruh. Ngapa kau bawa-bawa namaku? Gak kau tengok aku jadiin poster nih. Kesempatan emas. Nggak mau sini kok mak, lagi main juga dia. Astaga, mana si Debbie? Panggilkan kau dulu si Debbie itu. Dad, dipanggil mama kau tuh, cepat. Nanti dulu komen Tito itu. Apalah nih, gak abang tengok aku lagi buat konten? Kan jadi ngulang aku gara-gara abang. Ih, kok ngamuk? Gak mau dia mak. Oh Tuhan, gak bisa kan lagi disuruh? Pokoknya kalian kerjakan pekerjaan rumah ini nanti. Iya mak, nantilah mak. Iya mak. Pada malam harinya, Pak Beni pun pulang dari kerjanya tanpa menanyakan anak dan istrinya dan langsung megang HP dan fokus dengan HP-nya. Udah pulang, Pak? Iya. Pak, tadi kan aku lihat di Facebook istrinya kawanmu itu ada yang ke Bali, Jakarta, Bandung, bahkan ke Eropa. Ada yang lagi makan di mall. Di pesta pun bajunya, tasnya, makeupnya cantik loh, Pak. Aku mau lah, Pak. Ah, iya, nanti kita beli itu. Aduh, abangku yang satu nih ganteng kali lah hari ini. Gantian lah bang nonton TV-nya. Ada BTS loh hari ini di TV. Kesempatan loh aku nonton bang. Ah, korek-korekmu itu terus aja kau tonton. Sakit mata kau nengok itu. Kan ada HP-mu. Dari situ lah kau tengok. Kalau ada paketku, ya nonton dari HP lah aku. Ngapain aku nonton dari TV? Kalau enggak, gini aja. Nyalakan dulu hotspotmu. Ah, modal lah kau dikit. Kau yang mau nonton apa-apamu itu, harus kotaku pula yang habis untuk itu. Ah, naributan. Tuh harangan kamu berbadai. Ganggu orang tidur aja. Si Debbie ininya. Aku nonton TV tadi, malah dipaksa-paksanya aku suruh ganti. Dianya yang salah. Hidupin hotspot aja pun, pelit kali. Dari pagi hingga petang, si Mama hanya terus fokus dengan gadgetnya. Upload status FB, Instagram, WA, main game, dan tidak sepenuhnya memperdulikan keadaan rumah. Mak, mana lau? Dah lapar aku. Ah, kok masak Indomie atau telur ceplok itu? Malas loh mama. Habis gas mak. Gimana mau makan nih? Kau belilah dulu itu. Bukannya dari tadi kau makan. Pakai ommu dulu, nanti mama ganti. Hari ini adalah hari Minggu. Debbie yang sedang asik bersantai di ruang keluarga tiba-tiba merasa bosan karena selalu di rumah selama masa pandemi. Ia lalu meminta ke bapaknya untuk pergi jalan karena ia baru saja melihat postingan dari temannya yang sedang pergi ke mall. Seorang Sintuawik lewat depan rumahnya dan mengajak mereka ke gereja. Bosan kali nggak sih di rumah? Pak, ayo kita pergi ke mall, mumpung libur. Kan udah dibukanya mall itu, berarti udah aman itu buat kita pergi. Iya pak, ayolah pergi kita pak. Iya pak, suntuk juga di rumah. Ma, orang ini mau ke mall. Pergi kita. Hari Minggu sekarang kan? Oh ayolah pak, semalam ada aku cek di notifikasi Facebookku. Ada promo hari di Matahari loh. Ayolah kita siap-siap. Halo sama Ginang dan anak-anak.
Ayo kita ke gereja. Horas Inang, di masa pandemi ini belum bisa lah kami satu keluarga ke gereja Inang. Kan masih Covid. Oh, tapi kita ibadah di gereja menerapkan protokol kesehatan Amang Inang. Ayo kita beribadah ke gereja. Tapi kalau Amang dan Inang dan anak-anak kami tidak bisa beribadah ke gereja, di rumah bisa ibadah melalui Radio Shalom HKBP Rumbai atau YouTube channel HKBP Rumbai. Gereja kita sudah memfasilitasi sehingga jemaat bisa beribadah dari rumah. Enggak Inang, anak-anak minta ke mall. Di rumah pun mereka tidak mendengarkan radionya dan tidak fokus juga menonton ibadah live streaming itu. Malah membuka yang lain orang itu dari HP. Nanti dari mobil aja kami dengar radionya atau live-nya aja nanti kami nonton dari HP Inang. Jangan lupa titah keempat Amang Inang. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Hari Minggu kita harus memuji Tuhan. Muse, ingat hamu Amang, akan aulina denggan nabi nahani debata Tuhamu. Ida ma simbur manggondang anak dohot borumon. Di paluas debata dope dengan anak naniula ni halak Amang dohot Inang. Si hamole tehonon doyama marhite narotu permingguan. Di hari Minggu, mereka pun akhirnya pergi menuju mal yang akan mereka kunjungi. Sesampainya di sana, berbagai macam kegiatan mereka lakukan seperti belanja, makan, bermain game, dan lain sebagainya. Hingga tak terasa mereka menghabiskan banyak waktu mereka hanya untuk berkeliling di dalam mal. Pulang lagi teh Mak, aku main game lagi sama kawanku. Wah, impresif. Apa nggak sakit kepala abang tuh game terus? Aku aja sakit liatnya bang. Lebih sakit dari kepalaku dengan opa-opa Koreamu tuh. Sudahlah itu, kepala mama lebih sakit liat kalian berantem terus. Lah pak, pulang kita. Udah gak berkunang-kunang juga mataku kelamaan berdiri. Lagian malah juga udah mau tutup. Setibanya mereka di rumah, mereka lalu pergi berpencar ke kamar masing-masing dan kembali menyibukkan diri dengan kegiatan yang ada. Ya, rasa rindu akan firman Tuhan tidak ada lagi di dalam diri mereka. Satu harian mereka habiskan hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Lalu di suatu hari, Sabtu pagi, Horas Amang, apa kabar? Horas Inang, sehat. Ma, sini bentar dulu. Ada Inang setua ini. Inang, Horas Inang. Horas Inang, apa kabar? Songon-songon nih mah Inang. Asal mah sehat? Oh, tidak Inang. Jadi begini Inang, maksud kedatangan saya ke sini mau menyampaikan, kan sebentar lagi mau Natal. Nah, Amang dan Inang datang ya. Ada 3 kali ibadah di gereja kita. Jam 4, jam 6, dan jam 8 malam. Itu dah Inang. Ikon tahalasan do dabah haluaon napina tupan di debata di hita. Didongani jala diramoti hita nasaton bolonon kan? Makanya sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, do mutusi, adong do di parade hurianta di son, amplop ucapan syukur. Laho pasahatota gabe pelean na umuli tutuhani. Ingat gak Amang dan Inang, kisah orang Majus yang datang ke Bethlehem mencari tempat kelahiran Yesus. Mereka datang membawa persembahan minyak yang harum. Mereka senang dan bersuka cita atas kelahiran sang Raja Damai, yaitu Yesus. Alani, on ma amplop ucapan syukuri Inang. Jalareta ma Amang dohot Inang dohot aka yanakon. Rotu pesta Natalida, asi rohani Tuhan marpanatar ibana, dihabur juan dohot diias ni roha muna. Pasahaton ma diri muna dohot pelean hamoreten muna. Olo Inang, nanti kami lihat jabala dulu. Kadang amata ini susah gampang ya waktunya. Pos rohaku lehonan muna do tiki muna. Kalau begitu saya permisi Inang Amang, saya masih mau ke rumah jemaat yang lain. Horas mah. Horas Inang. Lalu tibalah pada hari Natal. Pak, ke gereja lah hari ini kita yuk. Mau aku coba dulu tas sama bajuku yang aku beli kemarin tuh loh. Bilanglah sama anak itu. Yosep, Debbie, Niko, ke gereja yuk nak. Gak usah lah ke gereja Mak, nonton live aja, malas sekali. Aku ikut ke gereja lah Mak, tapi aku sama cowokku ya Mak. Soalnya dia ngajak ke gereja bareng. Lah, banyak kali cowokmu. Udahlah, sama aja. Mana lah banyak cowokku Mak, jelas aku tipe wanita setia. Balik ke topik, atau enggak gini aja, aku pergi sama cowokku. Tapi nanti pulangnya aku sama orang mama ya. Oke, bye-bye, make upan dulu. Udah. Kalian siap-siap lah, nanti terlambat kita.
Shalom Nantulang. Selamat hari Minggu. Oh iya, Nantulang, babynya gereja bareng saya ya. hati-hati kalian. Mereka pun pergi ibadah ke gereja. Niko dan Joseph terpaksa harus ikut. Sesampai di gereja, ibadah dimulai. Di tengah acara ibadah, Niko tersadar bahwa kehadiran si bapak tidak ada. Mak, mana bapak, Mak? Tadi keluar, mau merokok itu kayaknya. Biar aja lah. Oh. Acara ibadah pun berlanjut dan khotbah dimulai. Selama khotbah berlangsung, Joseph yang terpaksa menghadiri ibadah ini pun lama-kelamaan tertunduk dan mulai memejamkan matanya. Sedangkan Niko asik memainkan game yang ada di HP-nya. Si mama yang melihat itu hanya diam dan kembali lagi fokus pada layar Facebook-nya. Tidak satu pun dari mereka yang mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta yang sedang melayani. Setelah pulang gereja, mereka kembali melakukan kegiatannya masing-masing, termaksud si mama yang masih sibuk dengan gadget di ruang tengah. Natal berlalu, tanpa sedikit pun keluarga ini merenungkan makna perjalanan hidupnya. Kini mereka menjalani tahun 2021. Suatu hari di bulan Februari, tepat sebelum Joseph pergi mengejar adiknya karena putus cinta, Ibu Linda pun tiba-tiba jatuh pingsan. Kok berair matamu, Nak? Aku diputusin pacarku yang kemarin loh, Mak. Masih cinta monyet pun. Mama kira apa? Udahlah. Kalau Mama nggak bisa hibur aku, nggak usah sok-sok nasihati aku. Joseph, kejar dulu adikmu. Nanti kenapa deh di jalan, udah sakit kepala Mama. Aduh, Nak, cepet lah. Yalah. Dengan keluarga Ibu Linda? Iya, Suster. Saya suami Ibu Linda. Bagaimana keadaan istri saya, Suster? Baik, Pak. Jadi, dari hasil lab yang telah dilakukan, Ibu Linda dinyatakan positif COVID. Aduh. Astaga. Mama. Kami telah melakukan rapid test, rapid swab, TCM, dan juga PCR kepada Ibu Linda untuk menghindari kesalahan teknis. Namun, hasilnya tetap positif. Sekarang, Ibu Linda sudah kami pindahkan ke gedung pasien COVID di bagian selatan gedung ini. Dan kamarnya berada di lantai 2, nomor 103. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebarluasannya, kami dari pihak medis juga akan melakukan tes kepada Bapak dan anak-anak. Oleh karena itu, mari ikut saya, Pak. Dengan hati yang sedih sekaligus takut, si bapak bersama Joseph, Niko dan Debbie pun melakukan uji laboratorium mengenai virus corona. Setelah berapa jam, mereka menghabiskan waktu untuk menunggu. Akhirnya hasil dari tes yang dilakukan pun keluar. Mereka dinyatakan negatif, namun dengan status ODP. Berapa minggu kemudian, si bapak pulang ke rumah dengan wajah yang kesal dan lesu. Kok udah pulang, Bapak? Baru jam 1. Kenapa, Pak? Kulihat-lihat, murung juga muka Bapak. Ngancur bete Inang. Tadi Bapak di PHK karena perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja. Jadi kita hemat-hemat lah dulu ya. Lah, Pak, jadi gimana HP ku nih? Tadi jatuh, sekarang rusak. Kayak mana mau belajar lagi? Kok pakai lah dulu HP abangmu itu? Atau aku pinjam HP si Debbie ketika gantian kalian? Mana mau aku pinjam HP ku sama dia? Dia aja pelit sama aku. Aduh, gak usah kayak berantem dulu. Udah sakit kepala Bapak ini. Jabri bukan dulu ya. Pak, Diam juga. tadi aku udah terima rapor bayangan. Terus wali kelasku mau bicara sama Bapak lewat Zoom. Nampaknya bermasalah dia, Pak. Marah kan abang, Pak? Lah,
Ngapain pula bicara sama orang tua kayak gitu? Kan hanya terima rapor bayangannya. Ngapain kayak gitu? Karena katanya aku ada kemungkinan gak naik kelas, Pak. Astaga, kok bisa kok nggak naik kelas, Joseph? Pokoknya bapak nggak mau tahu, kau urus sendiri itu. Dengan frustasi, si bapak hanya pergi berjalan ke kamarnya. Begitu banyak masalah yang mereka terima. Satu persatu datang secara beruntun. Mereka frustasi, takut, marah, kecewa, kesal, dan putus asa atas keadaan kehidupan mereka saat ini. Mereka lupa akan Tuhan yang selalu hadir, yang selalu melihat, dan selalu mendengar apapun yang mereka laksanakan. Tuhan marah atas keluarga ini, sehingga Ia membiarkan iblis untuk mencobai mereka. Tuhan memberikan mereka pelajaran dengan maksud menantikan pertobatan dari apa yang mereka perbuat. Sebab Tuhan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Ia berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Karena Tuhan juga bersuruh untuk bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Kembali kita akan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 593 sambil bersiap-siap liturgi yang ketiga dari Naposo Bulung HKBP. Kita memuji Tuhan.
Kita akan menyaksikan liturgi yang ketiga, janji keselamatan. Kehidupan manusia berjalan dengan normal. Di sekolah, guru dan murid tampak sibuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Di perkantoran, karyawan tampak sibuk mengerjakan pekerjaan pada bagiannya masing-masing. Pada hari Minggu, jemaat mengikuti ibadah bersama di gereja dengan penuh sukacita. Semua aktivitas yang berlangsung dilakukan tanpa ada batasan. Namun, suatu ketika, dunia digemparkan oleh virus COVID-19 yang berdampak buruk pada kehidupan manusia. Semua aktivitas yang dilakukan secara normal harus berubah, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh semua kalangan manusia karena adanya aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan. Akan tetapi, manusia tidak menyerah begitu saja karena percaya akan janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ayub ini luar biasa imannya, sehingga inilah yang diinginkan kepada setiap kita. Kalau beban berat ada pada kita, lihatlah Ayub lebih berat dari kita, tapi setia dia. Baiklah, setiap kita pun setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi, tulis number He. Hi. Ini loh he. Iya, baca aja hi. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama.
Kabar sukacita bagi kita dalam menghadapi beratnya hidup ini tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Amin. Sebelum kita masuk ke liturgi yang keempat kelahiran Tuhan Yesus, mari kita bersama kembali memuji Tuhan. Dari buku ND nomor 598 ayat yang pertama. Si
Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Marilah kita dengarkan di dalam berbagai bahasa. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bahasa Batak Toba, ida hamuma gabe-gabe ado namar bajui tubuan anak maibana jala bahenona doguarna Immanuel lapatana dongatama debata. Bahasa Batak Karo, singuda-nguda pagi mehuli kulana jenari ipupusna sekala anak lelaki. Anak pagi igelari Immanuel, artina dibata ras kita. Bahasa Simalungun, tonggorma boratan rumah masada anak boru, anjaha tubuhan anak, anjaha benon nima goranni Immanuel, artini hasomatado naibata. Bahasa Dairi, berat-berat rumahmu sada simer baju, janna menubuhkan sada duka daholi. Baingen namo gerarna Immanuel, lapatan imo dengan ta debata. Bahasa Minangkabau, surang anak gadi kamanganduang sorato kamalaikan surang anak laki-laki. Anak tu kan dinamokan Immanuel, nan artinya Allah ado basrato jokito. Bahasa Nias, manabina dania nono alawi andre bama ono ia ono matua. Ono andre ni fotoi Immanueli, eluhania awoda loalangi. Bahasa Papua, ibak ane aru, hiap tuhumon misihen malik, ap angge ahumu, aru huruk indah tahumu, unuk Immanuel suha luhuk. Arinit nenele roho alan let neneptuk lit werek. Bahasa Dayak Iban, si kudara bungas deka bertubuh bisi, lalu ngadaka anak lelaki siko, lalu ia deka dikumbai Immanuel, retinya Allah Ta'ala engkau kitai. Bahasa Jawa, lah sangkenya bakal ngarbini sarta barbar purta kagkung, kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Gusti Allah nunggil kalawan kita. Bahasa Bali, daane entolakar beling tur ngelekadang pianak muane, pianakne entolakar kadanin Immanuel, sane mateges ida sang hyang widiwasa nyarangin iraga. Bahasa Korea, Cheu nyoga, aileul nahgo, adeul eul, nah eul geos igo,
Geudeul Eon, Geuge Immanuel, Jeung Uliwa, Hamke Hananim, Ilaneun, Ileum, Euljus, Geos Ibnida. Bahasa Cina, Kana, Chunuhui Huangi Bingseng, Jiger Eji, Taman Hui, Tamingin, Nelly Yi Sisi, Sandy Yuman Tongzai. Bahasa Inggris. See, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel. That is God with us. Janji Allah akan kedatangan Sang Juru Selamat pun digenapi. Demikianlah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh Yudea. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing dari kotanya sendiri. Yusuf dan Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mereka mencari tempat penginapan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Kristus lahir dalam sebuah kandang domba di mana ternak dipelihara. Demikianlah, karena tidak ada lagi tempat untuk dia lahir ke dunia ini, dia dibaringkan di atas palungan, tempat makanan bagi ternak itu. Kelahiran Sang Juru Selamat merupakan peristiwa terbesar dalam segenap sejarah, namun terjadi dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus adalah raja atas segala raja, tetapi ia tidak dilahirkan atau hidup seperti seorang raja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah 3 orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur." Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita dan mereka datang untuk menyembah Dia. Masuklah mereka ke dalam dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada malam itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lalu para gembala itu berkata, "Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberikan tahukan Tuhan kepada kita." Para gembala itu menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Lalu kembalilah para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat.